Mana semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa amma ma yu'addu fadilatan la faridatan fata'ammuku fi daqaiqil hisabi wa haqaiqit tibbi wa ghairi dzalika mimma yustaghna anhu. Wa amma ma yu'addu fadilatan, adapun ilmu yang dikategorikan, yang dibilangkan fadilah, hanya keutamaan, la faridatan, bukan fardu menuntutnya, maka pata'ammuku yaitu memperdalam fi daqaiqil hisab, pada kehalusan-kehalusan ilmu hisab atau ilmu matematika, wa haqaiqit tibbi, dan mempelajari hakikat-hakikat ilmu kesehatan, wa ghairi dzalika, dan selain itu, mimma yustaghna anhu, dari ilmu yang dibutuhkan darinya. Maksudnya, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang ilmu, yang ilmu ini tidak fardu ain menuntutnya, tidak fardu kifayah, tetapi hanya sebagai keutamaan, hanya sebagai kelebihan. Kenapa dia? Karena dia dibutuhkan dalam kehidupan. Maka ilmu ini disebut fadilah. Ilmu ini tidak fardu kifayah, tidak wajib dituntut, tidak fardu kifayah, dia hanya fadilah, utama. Bila kita tuntut, kita dapat keutamaan. Bila kita kaji, kita mendapatkan kebaikan. Ilmu apa? Ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Amma ma yu'addu fadilatan la faridah. Adapun ilmu yang dibilang, yang dikatakan, yang dikategorikan bagian dari keutamaan, bukan kefarduan, yaitu fata'ammuku, yaitu memperdalam fi ada daqaiqil hisab, kehalusan ilmu matematika. Orang belajar ilmu hisab ada hukumnya fardu kifayah. Kenapa? Karena kita harus bisa berhitung. Supaya apa? Supaya nyaman muamalah, berjual beli karena bisa berhitung. Supaya nyaman apa? Supaya mudah menghitung warisan. Supaya mudah menghitung apa lagi? Menghitung dalam ilmu falak. Nah, adapun memperdalam ilmu matematika, contoh orang sekarang ini ilmu matematika itu adalah ilmu kecerdasan, karena ilmu pasti. Kalau kita di sini riai matematika ini banyak nang kada ketujuh karena ngalih. Dan kita di sini belajar ilmu matematika itu rumit mengalih. Beda kalau orang di luar negeri, contoh riai di Jepang, di Filipina, nang beberapa waktu lewat tadi riai, aku ada bisi anak angkat orang Filipina masuk Islam, diislamakan di sini, beberapa hari lewat datang berkisah, karena dia seorang sarjana. Kalau di Filipina itu orang sekolah SD itu sudah bisa bahasa Inggris, jadi belajar bukan bisa, tetapi pengajarannya dengan bahasa Inggris. Belajar apapun guru menjelaskan dengan bahasa Inggris, itu mulai SD sudah.
Jadi ahli bahasa Inggris SD. Kemudian kalau matematika itu kada lagi pakai bahari, dayanya pakai tangan aja deh. Nah, di TV 20 kali 50 berapa? Kita mah hitung dulu. Iya kan? Sekian. Itu nang berapa aja dia? Umpamanya 200 kali 250 berapa? Wah, kita pusing deh. Kalinya plak sekian. Pakai tangan aja. Orang bari nyambat namanya ilmu sampua. Matematika pakai sampua, tapi mengalinya pakai tangan mereka. Bisa, Mas? Nah, ini hebat namanya. Ini namanya daqaiqil hisab. Menghalusi ilmu matematika. Paham? Nah, ini banyak sekarang ini orang-orang pintar, ahli matematika menghitungnya itu. Nah, mempelajari kehalusan atau yang halus-halus ilmu hitung-hitungan, ilmu matematika itu hukumnya apa? Hukumnya hanya bukan fardu kifayah, itu hanya fadilat, hanya sebuah keutamaan. Artinya ini hanya sebuah kehebatan. Apabila seseorang ahli menghitung matematika, berarti hebat. Dan dia dibutuhkan ketika ada dalam kehidupan dunia yang membutuhkan itu. Nah, orang pondokan kadang ngaji ini nih. Ngaji marah pun marah. Nah, pusing ya orang memperdalam ilmu matematika salah, memperdalam ilmu hisab atau memperdalam haqaiqit tibbi, hakikat ilmu kesehatan. Wah, orang memperdalam ilmu kesehatan, contoh ini disebut dalam duniawiyah adalah spesialis. Orang hendak mengetahui penyakit jantung sehalus-halusnya, lalu dia sekolah atau kuliah spesialis jantung. Apa hukumnya mempelajari spesialis jantung ini? Hukumnya tidak wajib, tidak fardu kifayah, tetapi hanya keutamaan. Hebat. Dia sudah mempunyai sebuah kelebihan, sebuah keutamaan. Maunya kita daerah ini ada mempunyai ini, sehingga daerah kita ini jadi utama. Ada yang memperdalam ilmu hakikat kesehatan apa? Umpamanya memperdalam apa? Memperdalam tentang kulit. Maka dia disebutlah ahli spesialis kulit. Ada orang yang memperdalam ilmu tentang mata, penyakit mata, maka dia disebutlah spesialis mata. Ada orang yang memperdalam tentang paru-paru, maka disebutlah penyakit spesialis paru-paru. Ada orang yang memperdalam ilmu kesehatan tentang telinga, maka dia disebut dengan spesialis THT, telinga. Nah, memperdalam ilmu kesehatan ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak fardu kifayah, tetapi hukumnya fadilat, utama. Maka ketika sebuah daerah, kita nih Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai, ada mempunyai keahlian ini, orang yang ahli ini. Kita di Barabai ini mempunyai ahli telinga, ahli spesialis mata, spesialis telinga, spesialis kulit, spesialis dalam, spesialis jantung, spesialis tulang, spesialis darah, bahkan semua spesialis ada, maka daerah kita jadi utama. Karena kita mempunyai fadilah. Nah, sekarang kan tahu lah di Barabai ini dokter spesialis berapa? Tahu? Nah, kena tahu. Tahu Mar? Nah, kena tahu. Makanya ada spesialis kejiwaan supaya daerah ini fadilah, supaya daerah ini utama, dia harus memiliki orang-orang spesialis.
spesialis mata, THT bahasanya spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis bedah, spesialis tulang, spesialis paru-paru, spesialis kulit, spesialis apa lagi? Kejiwaan dan seterusnya. Kalau daerah kita mempunyai spesialis yang lengkap, maka daerah kita jadi utama. Daerah kita belum lengkap spesialis. Paham? Belum lengkap orang yang menguasai hakaikit tipi, spesialis kesehatan. Maka jangan berharap daerah kita dalam bidang ini menjadi utama. Coba kita ambil contoh ini biar kita buka wawasan. Daerah kita Barabai mempunyai spesialis apa umpamanya spesialis kulit yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Maka ketika orang Amuntai punya penyakit kulit yang sulit diobati, kemana berobat? Ke Barabai. Orang Balangan kena penyakit kulit yang sulit diobati karena ada spesialisnya di Balangan, sementara Barabai ada spesialisnya. Kemana orang berobat? Ke Barabai. Orang Tanjung kena penyakit kulit karena di Tanjung tidak ada spesialis kulit, maka mereka ke Barabai. Maka Barabai jadi rujukan dalam penyakit kulit. Jadilah Barabai utama dalam penyakit kulit. Paham? Makanya kalimatnya wa ghairi zalik, dan selain itu mimma yustagna, dari ilmu nang dibutuhkan. Benarlah, pahamilah, benar secara hukum menuntut ilmunya tidak fardu ain, tidak wajib, tidak fardu kifayah, tetapi kalau kita memiliki ini kita akan menjadi utama. Inilah riayah kalau ikau hendak menjabarakan. Jabarakan luas nih, gampang riayah. Kayak apa daerah kita hendak maju? Nih, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai bagaimana menjadi daerah yang hebat, menjadi daerah yang utama? Gampang. Jawabannya cuma hadis Nabi. Salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku itu akan maju, daerah itu akan maju kalau ditopang dua hal. Satu, ilmu, pendidikan. Yang kedua adalah ekonomi. Satu, memajukan masyarakat ekonominya. Silahkan pemerintah daerah berpikir kayak apa masyarakat ini punya penghasilan yang tinggi, baik dia sebagai petani, baik dia sebagai pekebun, baik dia sebagai peternak, baik dia sebagai pedagang, ataupun yang lain-lainnya. Tingkatkan penghasilan masyarakat supaya ekonominya maju. Yang kedua, pendidikan. Tingkatkan kualitas pendidikan. Nah, dari pendidikan inilah coba dididik orang-orang Barabai ini ahli. Bujur-bujur ahli dalam bidang agama, ahli dalam bidang kesehatan. Bila kada seberataan, kirim orang bujur-bujur sekolah ahli ini, ahli spesialis ini, spesialis ini, spesialis ini. Demi untuk apa? Melayani masyarakat. Makanya mestinya pemerintah daerah itu harus ada mengirim orang spesialis. Kamlah sekolah spesialis jantung, ongkosnya daerah. Kamu sekolah spesialis tulang, ongkosnya daerah. Kamu sekolah spesialis THT, kuliah jadi dokter spesialis. Kamu spesialis apa? Spesialis kulit. Kayaknya sudah tuntung berhasil. Jangan kemana-mana, ditugaskan di Barabai. Bahkan umpamanya di Barabai ini ada orang ahli spesialis urat umpamanya. Ada.
Hebat. Ini namanya pendidikan ilmu. Ilmu masih banyak lagi ilmu yang disebut fadilah. Ada yang spesialis ini. Oh, kalau ini daerah maju ya. Kayak apa rumusnya? Gampang. Apabila hakun calon bupati memakai rumusku, kena ku jabarakan. Barabai maju. Asal hakunnya. Asal mau menerapkan. Tapi kada segampang itu deh. Dan dikalikunya ku gambarkan. Karena ini terkait dengan politik, dengan program ini, program itu. Aja, mun ada akun jalan bupati, mun akun makai rumus, bukan rumusku, tapi rumus Rasulullah yang kita jabarkan bersama, kita uraikan. Ternyata benar apa yang dikatakan Nabi, umat ini akan maju, umat ini akan jaya, daerah kita ini akan hebat kalau dua hal ini hebat, pendidikannya hebat, ekonominya hebat. Ayo. Nah sekarang selama masyarakat ini penghasilannya, ekonominya kada baik, penghasilannya cuma seitu gitu aja, pendidikannya cuma gitu-gitu aja, jangan harap sampai kapanpun barabai ini kada akan pernah maju, sekalipun jalannya baik. Itu namanya SDM, sumber daya manusia. Bila sumber daya manusianya tidak baik, sumber daya alam rusak. Di balik sumber daya alam, kekayaan alam kita ini akan baik, dikelola dengan baik kalau sumber daya manusianya baik. Sumber daya manusia itu baik kalau dia pendidikannya baik, ekonominya baik. Paham? Tapi rumit ya. Akan ikam kadang ngerti, ya biasa-biasa lah. Tapi ketika rumit ini, kayak apa pendidikan anak maju, kayak apa ekonomi anak maju, sementara begini, omong kosong ya, omong kosong, bicara janji begini-begini, mau bicara agama nih jualan agama terus. Oh jangan repot, gampang janjikan masyarakat itu penghasilannya meningkat. Dan itu direalisasikan. Nah, ini penting, maksudnya ilmu ini sekalipun bukan fardu ain, pahamlah, sekalipun bukan fardu kifayah, tapi dia fadilatun utama. Apabila daerah kita ini memiliki ilmu begini, maka daerah kita akan menjadi utama. Apabila seseorang memiliki ilmu ini, dia akan menjadi utama. Contoh, dia ahli apa? Dia ahli kejiwaan, ilmu psikolog, maka dia menjadi orang yang ahli utama dalam kejiwaan. Kamu nggak ada gampang punya ikam, gampang jadi ikam ahli sebuting aja nah. Ahli apa? Ahli biologi. Maka jadi utama. Ahli apa lagi? Ahli elektronik. Dia jadi utama. Nuntut ilmunya tidak wajib. Nuntut ilmunya tidak fardu kifayah. Artinya ketika kada nuntut, kita kada berdosa. Tetapi ketika dia menuntut, dia akan menjadi utama dalam dunia, karena ilmu itu kada terkait dengan akhirat, lah utama di dunia. Habis, walakinnahu yufidu ziyadata quwwatin fil qadril muhtaji ilaihi. Lakinnahu, tetapinya, yufidu memberi faidah, ziyadata kuatin, menambah kekuatan, fil qadril muhtaji ilaihi, dalam kadar yang dibutuhkan kepadanya.
Ya tadi. Sekalipun ilmu itu tidak wajib, tidak fardu kifayah, hanya fadilat, tapi dia menambah kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba negara kita, kadada nang ahlinya, kadada spesialis jantung, kadada spesialis paru-paru, kadada spesialis kejiwaan, kadada spesialis ginjal, kadada spesialis kulit. Wah, kada kuat negara kita, kada kuat. Negara kita ini akan menjadi kuat jua kalau didukung oleh spesialis-spesialis yang dicetak oleh pemerintah. Habis. Berikut. Wa ammal mazmumu minhu fa ilmu sihri wa talasimati. Wa ammal izmul mazmum, adapun ilmu yang tercela. Wah, ini ilmu jelek, tercela, menuntutnya haram. Ilmu apa? Fa ilmu sihri, ilmu sihir. Ilmu sihir. Tahu ilmu sihir? Haram menuntutnya ilmu sihir. Kenapa? Ya karena membodohi orang, menjelakakan orang. Santet, parang maya, apapun termasuk ilmu sihir. Nang termasuk ilmu sihir, termasuk semalam hipnotis yang tujuannya adalah untuk menipu orang. Hipnotis itu ada yang mengatakan bagian ilmu sihir. Apabila dimanfaatkan untuk mencelakakan orang, itu haram. Karena rata-rata ilmu sihir ini mencelakakan orang. Dan ingat, ilmu sihir ini bukan ilmu baru. Ilmu sihir ini ilmu zaman dulu. Dan setiap pemerintahan, lagi biar ikan paham, setiap pemerintahan, mau pemerintahan demokrasi, mau pemerintahan modern, mau pemerintahan zaman dulu, zaman sekarang, selalu ada ilmu sihirnya. Ya, pasti ada ilmu sihirnya. Firaun, raja, ada bisi tukang sihirnya lah, ada bisi tukang sihir. Namrud, raja, ada bisi tukang sihir. Ke bawah kerajaan-kerajaan itu selalu ada tukang sihirnya. Kerajaan ini kan orang-orang hebat, orang-orang bahasa orang ini, orang-orang ilmiah, orang apa, tapi ternyata menggunakan ilmu sihir. Tukang tenung. Sihir itu mau ramal, mau apa, sama sekarang deh. Rata-rata setiap pemerintahan itu selalu ada yang namanya sifatnya mistik. Bahkan tukang sihirnya ada. Kategorinya sihir ada. Kamu jangan membayangkan sihir itu kayak mak lampir, jangan. Malah jangan, mau sihir ini mak lampir ini jangan. Jangan. Sampai zaman Nabi Isa, zaman Rasulullah, ilmu sihir itu ada. Sampai sekarang ilmu sihir itu ada. Nah, dan semua daerah itu ada sihirnya. Di Kalimantan Selatan banyak ilmu sihir, di Jawa banyak ilmu sihir, di Sumatera banyak ilmu sihir. Bahkan menurut orang-orang di luar negeri nang alim, ternyata ilmu sihir itu banyak di Indonesia. Bermacam-macam ilmu sihir. Termasuk apa? Kuyang. Tahu kuyang? Itu ilmu sihir ya.
kuyang, tenggalanan, nangaji, di Jawa tuh babi ngepet, tuyul, itu ilmu sihir. Ilmu sihir. Nah, ilmu sihir ini biasanya dibantu, ditolong atau ditolongi atau dibantu oleh jin kafir. Dibantu oleh setan, dibantu oleh jin. Sifatnya menipu dan merusak orang. Hati-hatilah. Hati-hati. Semodern apapun zaman, ilmu sihir pasti ada. Bahkan kadang-kadang pelaku ilmu sihir ini kadang-kadang orang pintar. Orang pintarnya kadang melakukan, tapi datangnya ke dukun. Dukun-dukun itu biasanya pakai ilmu sihir. Nah, ini bahaya. Hukumnya haram mempelajari. Belajar ilmu sihir haram. Ada memang pengecualian. Karena apa ada kan ada tahu. Yang jelas mempelajari ilmu sihir hukumnya haram, tercela, buruk dan jahat. Karena apa? Karena mencelakakan dirinya, karena mencelakakan orang lain, merusak tatanan kehidupan. Maka rumit mereka. Bahasa kita orang ini cinta ditolak, dukun bertindak. Orang hendak jadi pejabat, duka ke dukun. Aneh. Orang hendak jadi pejabat, kenapa buka ke dukun? Sementara dukun tukang sihir. Berarti pejabat pintar tapi bodoh. Pintar dalam ilmu duniawiyah tapi bodoh dalam ilmu akidah. Ilmu keimanan. Belajar ikam sholah, belajar ilmu pulasit supaya orang kesurupan. Pulasit jadi sihir. Termasuk ilmu sihir ya, itu sihir. Itu bagian daripada sihir, ilmu memikat perempuan atau dan sebagainya. Contoh, ada ilmu sihir ya, bagian dari ilmu sihir. Ini umpamanya biji-bijian. Ini sahang pokoknya atau lombok. Ini lombok pokoknya. Biar lombok atau sahang. Ini pernah kejadian ya. Kawan, aku ada bisi kawan ya, bisi kawan. Oh ibet jujur ibunya dan terbukti kesalahan. Tapi ini bagian ilmu sihir. Kasihan orang. Apa? Kebetulan rumahnya di pinggir sungai. Karena daerah kita ini ada batang, ada bini-bini mandi. Oh gawe itu jadinya mandi itu. Oh gawe coba aja. Nggak ada kusur senapaan ya. Ucur ya. Pucur kamu kusur. Kenapa diambilnya? Sahang. Ambilnya sahang biji kan. Gilingnya sahang ada gilingnya kan. Dibacakannya ada. Jampi-jampinya ada gilingnya. Diperhatikannya ucur aja. Kayak tiga kamu ada kusur apaan? Gilingnya ada. Akhirnya apa? Akhirnya mandi kaminya. Dia mandi ya. Sihir. Ini bagian dari ilmu sihir. Apa manfaatnya? Apa kebaikannya? Orang maka bini-bini kesian. Ya nang orang bahari nyambet ya orang kampung kesesahangan. Ini itu. Kesesahangan kayak itu. Nah, jangan nang dicari-cari mana ilmunya. Aku ada kan isi ilmunya itu tuh. Cuma kan aku pelajari, cuma tahu. Cuma boleh, aku kan udah belajar juga deh. Cuma diunjuki benar. Cuma tahu. Aku deh diunjuki orang buku kitabnya nih, kitabnya ambil lengkap ilmunya situ ya mau apa? Mau ilmu kitab bahari deh. Mau jalani ilmu sihir ini.
Sihir juga. Ilmu apa? Ilmu supaya temimpi temimpi ikam temimpi inya temimpi lawan kita temimpi inya banyak manfaat nih kada buka kawinan kam jene kam marah hendak lawan bibinian itu supaya temimpi kam paham temimpi itulah temimpi apa temimpi naik pisang lah temimpi inya temimpi kita temimpi inya tamimpi lawan kita tamimpi lawan inya. Jadi kita mandi tembay di sungai. Inya mandi benyalam seorang benyalam juga. Nah sama pada. Mun inya tiap malam mimpi gila orang. Longor orang. Ini bagian daripada ilmu sihir. Nah ini ilmu mazmum. Pas sihir ingat. Terus kalau kita sudah tahu bahwa ilmu sihir ini semodern apapun zaman, ilmu sihir pasti ada, masih ada. Dan banyak peminatnya. Berarti kita harus mengerti bagaimana supaya tidak kena dengan ilmu sihir. Ya kadang-kali dari Rasulullah supaya orang jangan kena ilmu sihir karena Rasulullah menjadi bahan contoh bukan karena sinapa, karena Rasulullah itu pernah kena sihir ya. Rasulullah itu pernah meriang menggigil aneh. Garing datang Jibril, Muhammad engkau kena sihir. Rambut dan kukumu sebagai alatnya. Rambut dan kukumu itu sebagai alat untuk menyihirmu. Dia dibuat ke dalam sumur. Lalu sumur itu dingin. Orang yang kena sihir itu kedinginan. Rasulullah kedinginan. Lalu dilepaslah dicari rambut dan kukunya itu. Ternyata dapat di sumur itu, dilepaslah. Turunlah ayat Quran, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Yang mana ayat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu disebut al-mu'awwizatain. Dua surah pelindung. Jadi dua surah pelindung dari sihir. Dibaca itu hancur sihirnya. Sembuhlah Rasulullah. Lalu Nabi dalam sebuah sabdanya mengatakan, siapa yang membaca al-mu'awwizatain surah Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, pagi dan sore, maka dia tidak akan dikena sihir atau diamankan, dipelihara oleh Allah daripada sihir. Mau santet, guna-guna atau apapun, kada rumit. Pelindungnya itu adalah al-mu'awwizatain. Baca aja bila subuh, setelah salat subuh baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah asar baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, surah Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, atau setelah maghrib. Allah menjaga dirinya daripada kena sihir. Kada kena sihir, aman. Artinya apa? Artinya sihir itu sampai akhir zaman ada, tapi Allah membikinkan alat pelindungnya daripada sihir itu, bahkan alat untuk menghancur sihir itu. Habis. Watalasimat, ilmu talasim. Talasimat ini mau dijimat-jimatan talasim nih. Ilmu sya'bazati, ilmu sya'bazah, ilmu nang aneh-aneh. Nah, ilmu nang aneh-aneh itu ilmu nang di luar bacaan-bacaan ayat Quran. Ilmu sya'bazat namanya, ilmu yang aneh, bacaan aneh-aneh.
wa talbisat, dan talbisat yang samar-samar. Ini ilmunya haram tercela dan haram dituntut. Habis. Kemudian wa ammal mubahu minhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.